Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Oke, apa kabar rekan-rekan sales, leader, dan pengusaha di seluruh Nusantara? Selalu harapan saya Anda selalu sehat, bugar, dan produktif. Yes, ya, produktif. Produktif terhadap perusahaan di mana Anda bekerja dan produktif terhadap bisnis yang Anda kelola. Oke, kali ini kita mengambil satu tema yang tadi pagi saya sempat survei kecil-kecilan di Facebook ya. Saya melontarkan satu pertanyaan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ya, saya melontarkan sebuah pertanyaan, apa sebenarnya yang menyebabkan orang itu gagal di dalam menjual maupun mengembangkan bisnis? Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menyebabkan seseorang itu bisa berhasil meskipun dalam kondisi yang sedang sulit seperti saat ini, ya, sedang wabah COVID-19, sedang era atau masa pandemi. Apa yang mereka lakukan sehingga menjadi seorang salesman atau menjadi seorang pengusaha mereka tetap produktif, tetap eksis dan bisa menjual jauh lebih banyak. Dan dari beberapa interaksi, ya, respon dari rekan-rekan di Facebook menyampaikan bahwa sebenarnya kurang lebih saya rangkum ada 5 hal, ya, 5 hal yang menyebabkan seseorang itu gagal atau tidak bisa tetap produktif di masa sulit, ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah kenapa kita melihat orang-orang di sekitar kita, tim kita, ya, atau mungkin rekan kita, ya, kenapa di saat kondisi yang sulit tetap masih ada orang yang bisa jualan produktif dan bisnisnya oke, akan tetapi ada satu atau dua orang atau katakanlah satu bisnis yang stagnan, tidak bisa bertahan di masa sulit. Ya, kalau kita berbicara tentang salesman, ya, penyakit utama yang membuat mereka gagal, dan ini adalah yang paling fatal, adalah penyakit malas, ya, malas. Atau kalau bahasa anak sekarang, ya, generasi sekarang adalah mager, ya, malas gerak, ya. Artinya dia tidak mau melakukan, ya, apapun, aktivitas apapun. Dia hanya menerima kondisi, ya sudah, kondisi sedang sulit. Ngapain kita harus repot-repot? Ngapain kita harus extra effort? Ya sudah, memang kondisinya seperti ini, ya. Orang-orang dengan karakter malas, ya, ini sudah menjadi kartu mati nih. Dia tidak bisa berkembang lagi, ya. Jangankan pada saat kondisi sulit, pada saat kondisi biasa-biasa saja, ketika penyakit malas ini ada dalam diri seseorang, ya, terutama adalah tenaga pemasar atau salesman, ya, maka dia akan jauh tertinggal dibandingkan dengan orang-orang yang terus bergerak, melakukan aktivitas, ya, mendapatkan lebih banyak prospek dan kemudian menjual lebih banyak. Ya, penyakit pertama adalah malas, ya, malas. Jadi tidak mau melakukan apapun. Kemudian yang kedua, ya, dari survei yang tadi saya lakukan, ya, sempat saya rangkum adalah hobi menunda-nunda pekerjaan. Ya, jadi harusnya pekerjaan diselesaikan dengan lebih cepat, tepat waktu, akan tetapi dia, ya, bahasa orang sekarang tar juga beres, tar juga beres. Akhirnya ada 1-2 orang yang tetap melaju, bergerak, dan tetap bisa melakukan penjualan karena dia menunda, mau ketemu customer menunda, mau nelpon menunda, mau melakukan WA menunda. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan apapun, ya. Akhirnya hasilnya nol besar, ya.
Yang pertama adalah malas, yang kedua adalah menunda, dan yang ketiga, M yang ketiga nih, ada 3 M nih ya. Ada 3 M. Malas, menunda, dan kemudian yang ketiga adalah membenarkan ya. Orang lain lebih hebat, tapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Ya, dia hanya berbicara, "Wah, si fulan, wah si A hebat dia jualannya karena dibantuin bos. Hebat dia jualannya karena masih punya saudara orang kaya," ya kan? Membenarkan orang lain lebih hebat itu pun dengan nada sedikit nyinyir, ya. Selalu melakukan blaming, ya, membenarkan, tapi di sisi yang lain dia juga ya ada perasaan yang seolah-olah tidak rela, akan tetapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Do nothing, ya. Tidak melakukan apa-apa. Inilah yang membuat orang gagal, ya. 3M. Malas, menunda, membenarkan orang lain tanpa dia mau bergerak, ya. Tanpa dia melakukan action, ya. Tanpa dia tidak melakukan apa-apa. Inilah adalah 3M. Kemudian yang keempat apa? Ya, yang keempat adalah dalam jangka panjang, kenapa sebagian besar orang itu gagal di dalam berbisnis maupun menjual? Karena dia tidak mempunyai impian yang kuat, ya, tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak mempunyai strong why. Kenapa saya harus melakukan ini? Ya, apa yang membuat saya bersemangat? Apa yang membuat saya harus mengejar cita-cita saya? Tidak ada impian yang kuat, ya. Tidak punya impian yang kuat. Inilah yang membuat orang menjadi gagal. Dan kemudian yang kelima adalah faktor yang kelima yang membuat seseorang adalah selalu gagal dan kerap kali gagal adalah comfort zone, ya. Merasa sudah nyaman. Misalnya jualan mobil lah, ya. Jualan dalam kondisi sulit cuma jualan satu, ya, dia memaklumi, ya lagi sulit satu udah oke lah, ya. Terus kemudian dengan hasil segini udahlah cukup, ya. Padahal ya ada teman, ya, atau rekan dia sejawat masih bisa melejit, masih bisa jualan jauh lebih banyak. Nah, kemudian kalau kita sudah berbicara tadi, ya, 3M, terus kemudian ditambah dengan T dan C, ya, yaitu mulai dari malas, menunda, membenarkan orang lain, tapi kita tidak mau melakukan apa-apa. Terus kemudian yang keempat adalah tidak mempunyai dream yang kuat atau strong way yang kuat. Dan kemudian yang kelima adalah comfort zone. Apa obat, ya, agar kita bisa berhasil? Nah, ujung-ujungnya kan itu. Jangan sampai kita membahas hanya masalahnya aja. Nah, solusinya apa? Ketika kita berbicara tentang kemalasan, itu adalah penyakit hati. Itu adalah karakter, ya, bisa dijadikan sebagai tabiat atau karakter yang sangat mendekatkan terhadap kegagalan. Obatnya apa? Ya, obatnya adalah kegigihan, ya. Kegigihan, kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu, ya, untuk mengerjakan sesuatu secara konsisten. Harus rajin, harus gigih, ya. Ini adalah obatnya, ya. Kegigihan adalah kata kunci. Ini adalah karakter yang sangat penting ketika kita ingin berhasil dalam bidang apapun. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ya, ketika kita berbisnis, maka kegigihan adalah menjadi obat yang sangat ampuh, obat yang sangat mujarab untuk bisa meniti, ya, untuk kita bisa menanjak ke arah kesuksesan atau keberhasilan. Dan kemudian yang kedua apa? Penyakit menunda, obatnya adalah ketika sudah melakukan penundaan, apa yang harus kita lakukan, ya. Jangan sampai kita terjebak, ya, di zona penundaan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan disiplin, penjadwalan, memperhatikan waktu, ya,
sangat-sangat memperhatikan waktu ya, atau ada orang bilang time is money ya. Waktu adalah uang. Jangan sampai kita melewatkan waktu yang kita miliki ya untuk ya hanya sekedar bersantai-santai tidak melakukan apapun. Tapi disiplin ya, manfaatkan waktu secara positif untuk menghasilkan, untuk bisa jauh lebih produktif. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita membenarkan orang lain lebih hebat, yang harus kita lakukan apa? Ya, obatnya adalah action, action, action. Jangan sampai kita, wah dia hebat, tapi kita tidak mau melakukan apapun. Ya, kita harus melakukan action, extra effort untuk bisa mencapai hasil yang terbaik. Itu adalah obatnya. Dan kemudian yang keempat adalah ketika kita tidak punya dream, impian yang kuat, maka yang perlu kita lakukan adalah ya kita berhenti sejenak ya. Apalagi misalnya sudah demotivasi atau tidak punya arah yang jelas, mari kita berhenti sejenak untuk bisa melangkah jauh ke depan ya. Tentukan impian apa, tentukan tujuan apa yang ingin kita capai ya, prestasi apa yang ingin kita legasikan ya, ingin kita torehkan. Nah, tentukan impian yang sangat kuat, strong way yang sangat kuat sehingga menjadi power, energi buat kita untuk bergerak jauh lebih maju. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara tentang comfort zone adalah zona di mana kita ya berada di tempat ya, merasa sudah cukup ya. Yang perlu kita lakukan adalah sebaliknya. Kita harus punya istilahnya adalah growth zone ya, zona bertumbuh. Itu yang harus kita lakukan. Terus bergerak, terus melakukan sesuatu, action, action, action secara konsisten, menghasilkan prestasi yang terbaik, mengukir prestasi, mencoba lagi, coba lagi, coba lagi sampai titik puncak keberhasilan ya. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita juga mensyukuri apa yang sudah kita hasilkan. Ya, jadi growth zone, bagaimana kita berada di zona yang terus bertumbuh ya dalam segala hal, baik dalam bisnis, penjualan, keimanan, kesehatan ya ataupun yang lain. Oke, itu aja ya rekan-rekan salesman, leader dan pebisnis di seluruh Nusantara. Harapan saya ya di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa, sekali lagi saya ulang, bagaimana kita bisa memupuk kegigihan ya, terus kemudian disiplin dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan kita, melakukan action, action, action ya, memiliki strong way yang kuat untuk kita berjalan ya, melakukan aktivitas penjualan maupun bisnis. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita berada di growth zone ya, zona yang selalu bertumbuh ya, berusaha melakukan yang terbaik, berusaha mencapai yang terbaik, berusaha menjadi pribadi yang produktif ya, menghasilkan yang terbaik. Demikian dari saya ya, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Dan jangan lupa ya selalu subscribe ya channel YouTube Harman Dahsyat, dan juga selalu bagikan jika Anda merasa channel ini mempunyai konten yang bermanfaat, silakan bagikan ke lebih banyak orang. Salam sehat, salam hebat bersama Harman Dahsyat.